Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Budiman. Di video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang model machine learning mengenai bioinformatics. Di sini udah ada project dari Shanin Nantasenemat. Mohon maaf, di sini udah ada project dari Shanin Nantasenamat. Eh, Dia juga punya channel YouTube namanya itu Data Profesor. Di dalam video-videonya dia sering membagikan cara membuat project machine learning mengenai bioinformatik dan model-model machine learning lainnya. Nah, ini juga merupakan salah satu project dia yang judulnya DNA Nucleotide Count Web App. Nah, jadi di project kali ini dia itu membuat model machine learning buat menghitung DNA kan berdasarkan komposisinya. Nah, seperti yang kita tahu DNA itu mempunyai ada 4 komposisi yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, ini merupakan salah satu komposisi DNA, DNA nukleoid. Kemudian kita menginput data data frame-nya berupakan string panjang yang merupakan kombinasi G, A, T, dan C. Kemudian nanti di dalamnya akan dihitung berapa banyak A-nya atau adeninnya. Di sini sebagai contoh ada 59, kemudian timinnya dapat 3, guaninnya ada 52, dan sitosinnya ada 56. Nah, output yang dihasilkan itu eh, berupa jumlah. Ini ada untuk print dictionary-nya, kemudian print berupa teks, kemudian dan di display berbentuk tabel. Ini nukleotidnya, ini indeksnya, kemudian ini nukleotidnya apa aja dan totalnya ada berapa. Kemudian selain itu dia juga proyek ini juga bisa menampilkan datanya berupa grafik. Nah, jika kita di sini saya udah ada beberapa data sampel. Kemudian jika kita ubah di sini data sampelnya, kita enter ke file. Nah, ini akan inputnya ini sesuai dengan yang kita inputkan di awal. Di sini nih di enter DNA sequence. Kemudian nanti model machine learning akan menghitung berapa banyak. Nah, ini tadi udah berubah. Kemudian grafiknya juga akan tentu berubah menyesuaikan dengan inputannya. Nah, untuk saya mau nah, ini merupakan source code-nya. Eh, di sini dia mengimport 4 buah library yaitu Pandas buat menangani data frame-nya, kemudian Streamlit buat web aplikasinya menggunakan Streamlit, kemudian Altair dia digunakan untuk grafik, dan kemudian Fill buat menampilkan gambarnya tadi. Ini merupakan header atau bagian atas dari web aplikasinya. Ini merupakan gambar yang udah dia import. Kemudian ini di baris ke-31 ini untuk menangani input dari usernya. Ini kan tadi yang bisa kita ubah. Kemudian ini buat ditentukan teks areanya dengan tinggi 250. Kemudian nanti input dari usernya karena berupa string panjang, kemudian di split lines dan hanya eh, baris eh baris baris kedua sampai seterusnya aja, karena baris pertama itu ada DNA query-nya jadi nggak dimasukkan. Kemudian seluruhnya di join ke dalam sequence. Nah, selanjutnya, ini untuk output DNA-nya. Nah, ini merupakan fungsi buat menghitung DNA-nya,
komposisi DNA-nya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam variabel D. D itu merupakan apa ya? Merupakan variabel Dix. Ini ada A, kemudian berapa totalnya di A, kemudian T berapa total yang T itu. Kemudian ini untuk menampilkan, nah nanti kan seluruh input ini dimasukkan ke dalam D dan fungsi ini akan mereturn variabel D ini. Nah, ini fungsinya dipanggil dengan argumen sequence yang kita dapat dari input user menggunakan variabel X. Nah, X ini nanti akan diambil nilainya, ini str X yang A ada berapa dan seterusnya sampai ke C. Kemudian ini buat data frame-nya juga sama. Data-data yang ada di X diambil dan ditampilkan berupa tabel. Nah, ini untuk grafiknya dia menggunakan Altair, sumbu X untuk nukleotid dan sumbu Y buat count atau jumlah dari nukleotidnya. Kemudian nanti di, dihitung, nggak dihitung, ditampilkan yang tadi variabel dari P ini, dan ini untuk mengkontrol lebar dari bar chart. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.